itu sama dia. Di rumah nanti makai sebenarnya, tapi kalau makai pun juga beda sebenarnya. Si makai itu cara jika kami yang berusaha kita mencari itu Pak Fitri, di Pak Fitri itu orang dari makai dari itu dia. Yang mulai dari ampun keterongi makai ke rumah sakit itu dulu di rumah sakit tak mungkin, tapi saya ranting bisa. Di banyak horor sih bisa imam. Maka makanya kita bikin nilai kehidupan apa NU itu berbasis musola, berbasis masjid, sehingga mana bisa musola, ada masjid, kan ingin lain. Pertanyaan lebih, jadi mau ngurus MBD, jadi mau ngurus lagi, jadi mau ngurus cabang, tapi jadi mau ngurus lagi bisa, jadi mau ngurus. Yang belum tahu soalnya pada SDT, MAIT, tak boleh urus dulu katanya. Benar. Begitu pertanyaannya lambut, lambut. Ke depan kemana MBD belum tahu, kemana ranting, kemana dia masih di badan diri. Jadi mana? Berarti MBD-nya tak berkonsolidasi pada penyelamat aja ke dapat. Bahkan mungkin termasuk urus MBD itu pada gereja kan. Begitu urus NU, sebenarnya urusan orang NU. Memang kan urus NU untuk ngurusin urusan NU. Begitu urus NU, minta urusin NU. Jadi kalau ada kegiatan kegiatan digelar oleh PJNU, ini contoh yang pertama adalah layanan kesehatan. Sekalima dalam bentuk konkret layanan kesehatan itu Jakarta sedang menggerakkan dan mensosialisasikan lima MBD seampun layak merintis adanya layanan kesehatan konkret ekonomi. Ketika mau dimulai sebagai MBD Pragen kata pengambil layanan kesehatan. Oh ini kata punten juga ampun-ampunan juga di kantor MBD punten. Mudah-mudahan sudah menyusun yang lain-lain. Dan aku pada kantor setelah klinik itu MBD yang mau sampai berlemak atau bersekoro kami layanan kesehatan. Jadi persatuan dengan itu pesan di rumah sakit. Insya Allah dua kali tahu ngiring kita sama-sama bersama-sama dalam rangka sahabat Nahdlatul Ulama. Kemarin kita Nahdlatul Ulama Sunnah mulai dari cabang sampai kampung dan itu terus di Semarang kita tahun-tahun sampai datang sehingga menyongsong abad kedua dari Nahdlatul Ulama itu kehadiran Nahdlatul Ulama yang betul-betul dirasa secara masyarakat, khususnya masyarakat lagi kampung-kampung lagi desa-desa. Karena kan itu saya benar-benar bisa sampaikan. Dan terakhir sekali lagi motor saya sekarang kau jazakumullah khairan jazaa dan kasih maaf saya pun kayak kiri. Motor sekarang kau dekat urus yang belum sama orang kan itu kayak ini. Udah kan itu aku kayak kan ini aku langsung mulai. Padahal ini kalau sana setelah itu atau gitu dari awal kayak itu ya sudah betul saya dimulai cross-follow kayak itu kalau saya sepakat tidak mau dimulai di sekolah kan itu mungkin jaga kesalahan kita tuh mana tak undangan jadi undang setengah sana yang boleh kira-kira menjadi saya potong serangkau juga ada kesengajaan dari siap mikir ranting-ranting zaman akhir malam kehadiran perajunan dan keserkepan perajunan di tuan rumah ini sudah hadir kata dari sesama Allah Subhanahu Wa Taala ingin berkah dari para muassis Nahdlatul Ulama amin amin dari betul pula menabi berdekat orang memantau jangan sibuk-sibuk maaf Allah muwaffiq
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih demikianlah sambutan Ketua PBNU Kabupaten Sumeneb. Jadi untuk selanjutnya kita diharapkan bila kita puluk tapi dulu memang pernah jam 9 jadi lebih sangat terbol ya buat saya Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh warga Nahdien. Antara lain ibadah hadis Indonesia menjelang peringatan menjelang 1 abad Nahdlatul Ulama. Di PBNU Kabupaten Sumeneb ada 2 agenda besar informasinya yang menjadi atensi PBNU Sumeneb di dalam menyambut 1 abad NU. Pertama, yaitu pelayanan, kesehatan, dan ekonomi warga NU. Yang kedua, konsolidasi kelembagaan dan penguatan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan desain 1 abad NU Panitia akan diturunkan menjadi beberapa program kegiatan baik melalui lembaga, badan otonom, MDT sampai data ranting NU, dan ini akan berlanjut sampai tahun 2023 mulai 1 September 2022 sampai 14 Februari 2023. Karena mereka juga peringatan 1 abad NU Panitia juga Pablo sekarang dengan HSM dengan bulan Oktober Epon. Yang kedua, dengan lembaga-lembaga di PBNU Kabupaten Sumeneb, Panitia akan mengadakan simposium tentang arti kemerdekaan, menghadirkan wakil Roisrulia PBNU Jawa Timur yang mulia Haji Abdul Hamid Khalidi dengan Ketua PBNU Bangkalan yang mulia Haji Maki Nasir, yang akan dilaksanakan pada 1 Safar atau 28 Agustus. Kemudian perlu diketahui juga kesaksian bahwa yang akan menyelenggarakan pertemuan rutin ini yang akan datang adalah MUI-NU Kaliana. Siapa ini? MUI-NU Kaliana. Kemudian persiapan MUI-NU Untuk. Kalau ada masjid Al-Hidayah Mas. Kemudian tinggal dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah tausiah Rais PBNU Kabupaten Sumeneb yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Hafidh Syadzili. Kepada beliau waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi jama'ana bi Ramadan wa ja'alana bihi minal muqimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim.
ulama, para kiai, ustadz, pengurus cabang ulama dari Syuriah maupun Hafidhiyah khusus, Al-Mukarram Kiai Fauzi Kuromati, Al-Mukarram Kiai Wadusi, Sibat Kuromati, ustadz, para kiai ulama, banyak itu kiai punya ulama seperti Syuriah cukupnya melupai mulai ke sana. Alhamdulillah, kita boleh dengan sedikit semakin kator dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kang kui bisa tergolong bersama semulai telepon, kang kui sebagai menampakkan bahwa kita boleh dengan sedikit lakar pakonan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kekuatan keimanan, kepercayaan, dan kemiringan dan keberapa serta cocok info Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ketika ulama sedikit saya pegagal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomah ketika tekan hajat ulama sedikit as-siratal mustaqim, bulan bisa dibantu juga tentu kena dibantu yang pun diarahkan manfaat. Makanya ada koin itu tak bernyakan yang seperti istiqomah tak mengurangi nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kesempatan ketemu sebenarnya Epakon disilahkan ada nasib, padahal Allah Ta'ala sejak bisa nakangkui betul juga di tosa asabul kahfi 200 tahun odi ada sekali odi boleh sehat dan kau lesai nak apa akibat terber malainya aku pun yang dikun eber odi kita gimana penting kita sebenarnya adalah arupa kebutuhan istiqomah. Tak mungkin pun orang yang kau makan pendudukan sekalian nakal berarti makan pendudukan sekalian nakal berarti untuk ngasih teman saja NU ini sami kita butuh ada berbenah lakar tak diurun sekoni saus tapi istiqomah lebih rajin ketimbang yang banyak kempas tamu. Mangkana khatam Al-Quran sampai 10 kali khatam ampun, tapi ampun 10 tahun lebih bagus bermakro benar 3 kali khatam 2 tahun sekali. Istiqomah lagi untuk NU sekali itu benihari nang menangan benihari itu kecungan punten danang sangat saus mesti ya Allah Ta'ala beri jalan yang sempurna ini dari keintok tak lupa kita terus ya Allah Ta'ala as-siratal mustaqim. Ternyata dua para ulama masih senang ulama ketekan langku itu menasih tentang Islam bisa kegentok manyor masa sudah dipermenakan silakan laporin membantu pengurusan jati berpuluh tahun di begitu kita ada berbagi ini mesti NU ini cuma dari delapan menapan ini pegawai pun ada kan repot tergantung pun ada ini kasih lapor bergaji nama pegawai ini makanya itu beli pegawai bergaji tapi as-siratal mustaqim ternyata ampun 100 tahun ampun itu kan ibadah Allah SWT makin karena kenapa? Karena istiqomah anak dia berkat pelajaran para ulama sehingga dengan sejak abadi hasil mungkin ulama-ulama luar negeri Indonesia kalau ini ruang kemana apa ulama gitu aja minta jaga ini saya akan beliau nang ulama NU luar ampun dunia mungkin mana pernah kita menunjukkan
jalan ikhlas yang ulama itu perlu ya berikan oleh kena sing masjid beri cuma beri laksana bukan semata-mata yang harus abad nikah atau pada mana abad bibi kepada Allah Subhanahu wa taala beragama secara umum aku ingin Allah Subhanahu wa taala moga-moga itu kau lihat yang saya hadir sebagai itu yang pun itu moga-moga oleh para ulama amunkan manakah kita nikah akan ulama misalnya pun mantu-mantu lebih raja hasil barokah kita hadir dengan itu dekat ampunan itu kan jelas yakin ampunan itu tempat para ulama pengakuan para ulama makanya pokoknya makin cukup ulama begitu cukup ulama maka MWJ ampunan bagus banyak menang dan MWJ selain yang juga tidak ada Israel jangan senang gitu sih semuanya dia ada kita jadi kita yang sebenarnya yang kejuara satu misalnya media misalnya jika kelas 6 SD juara 1 paling ampun kelas 4 menang keluar tunggu kalau menang aja alhamdulillah mumpung sempat yang kan itu kan lo sini mungkin MWT 3 kalau aku sedikit baik pun nanti kami MWT 3 Allah wa'ala ini kita dalam moga-moga satu MWT itu moga-moga bani pun SD bani pun sanawiyah tafidiyah ini bahkan seperti kali mau apa dekat kuliah sering mungkin di SD kopi yang beribadah untuk mereka amputan lan lempat moga-moga orang dari kami beli boleh kami ubah kita menang barang kena moga-moga banyak yang ambil Allah Ta'ala istri Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah Rais PBNU Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya adalah pemisahan komisi organisasi Komisi Tamfidia untuk membahas masalah satu abad NU di samping nasional dan PWNU Jatim Awal 2022. Kemudian untuk Komisi Basul Masail tetap di tempat ini untuk membahas masalah setoran dana haji. Untuk Komisi Tamfidia dipersilakan untuk menempati tempat di sebelah barat. Sebelah timur. Sebelah sana. Untuk Komisi Basul Masail akan dipimpin oleh Lembaga Basul Masail PBNU Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala amma ba'd.
hadratan muhtaramin sebagai kaula mujaki sedaja para kiai, para masyayikh, wabil khusus saya semulja Rais Mulia PJNU Kabupaten Sumeneb Kiai Haji Habibi, wabil khusus Bapak Kaula Kiai Haji Musaidi sareng masyayikh lain ekor sebagai kaula tak bisa disebut mempersiapkan asmanah atau juga sengaja pengurus jalan atau ulama pengurus tanfidiah seperti Kaula Mulyaki atau juga sengaja utusan sengaja delegasi dari MWCNU se-Kabupaten Sumeneb. Kalau mereka saus dan boleh bagi majaki deskripsi masalah sebagai bahas ini ada bagian dari itu. Kontroversi teori istiqomah di tengah regulasi masa waiting list. Waiting list kak itu daftar tunggu aku orang saya daftar haji. Saya baca saus. Regulasi perpanjangan waiting list dari masa ke masa terus menjadi dilema yang tak kunjung usai. Durasi penantian selama 25 hingga 30 tahun bukan waktu yang sebentar. Ini Nabi semakin insya Allah memperbaiki lebih dari 35 tahun antri. Padahal kekhawatiran jamaah dan niat ziarah ke tanah suci sudah tidak bisa ditawar lagi. Mulai dari faktor fisik, keluarga hingga usia, banyak jamaah haji yang berinisiatif mencabut biaya pemberangkatan ibadah haji atau BPIH. Jadi dana seangkot masuk, kadiktor banyak orang saya cabut dan dialokasikan untuk biaya pendaftaran umroh. Biaya saya cabut kadiktor cabutnya kak daftar umroh. Di samping mudahnya proses registrasi, galaknya promosi umroh dari pihak-pihak travel, ditambah sistem pemberangkatan yang praktis tanpa masa antri, tampaknya ibadah umroh menjadi alternatif yang cukup memuaskan dan diminati banyak kalangan. Dari umroh ada makin makan. Dari haji sampai makin rokok gula kapok. Kali itu pertimbangan oleh saya naik dana sampun masuk. Di sisi lain, ada banyak pihak dan juga tokoh masyarakat yang merekomendasikan ibadah umroh terlebih dahulu daripada mendaftar jemaah haji, lantaran belum terbilang istiqomah. Sementara durasi waiting list sendiri dianggap terlalu panjang. Masyarakat belum bisa dikategorikan istiqomah. Menurut sebagian tokoh kadiktor, masyarakat belum bisa dikategorikan istiqomah sebelum proses pemberangkatan haji sesudah masa antrian, sebagaimana hasil muktamar di Jakarta. Muktamar kadiktor tahun 19 Masehi. Namun nilai itu disaksikan banyak kalangan karena dianggap akan menghilangkan kewajiban mendaftar haji secara total. Minabi orang sekitar tak istiqomah, kadiktor kakok pasal menggugurkan kewajiban haji sama sekali. Ketika itu kejanggalannya dengan dalih sebelum terbilang atau mampu istiqomah, kadiktor jadi bermasalah. Pertanyaan bagaimana hukum mencabut dana BPIH atau biaya pemberangkatan ibadah haji untuk dialokasikan sebagai pendaftaran umroh karena faktor kondisi fisik dan usia? Sebelum terbulan jawaban, terbulan mengatakan atau aki, ami pola berdasar ditanya aki dan terkait hasil dari itu. Ini. Kita di judul atau di tema pon tertulis kontroversi teori istiqomah. Barangkali sekedar usul dan bulat tak mampu
diksi teori, karena istiqoah itu bukan teori, kita pahami teori. Kontroversi arif istiqoah saya itu salah, karena Islam bukan teori. Kemudian yang kedua, regulasi perpanjangan waiting list. Waiting list kantor tidak ada regulasi khusus, tidak ada regulasi perpanjangan. Yang ada adalah regulasi penyelenggaraan ibadah haji. Regulasinya tentang penyelenggaraan ibadah haji. Jadi regulasi itu kemudian diatur sistem penerimaan pendaftaran haji. Sehingga mengenai regulasinya adalah dianggap perpanjangan tidak benar. Saya kira itu saya di Bogor Saus regulasi penyelenggaraan ibadah haji yang berakibat pada perpanjangan waiting list, karena tidak ada regulasi perpanjangan waiting list, tidak ada regulasinya. Yang ada regulasinya adalah penyelenggaraan ibadah haji. Itu sekadar masukan mengenai yang lain-lain. Saya pun nonton sahai bergetok pun cukup bisa dimengerti. Saya sekolah sarang yang membaca fikih. Ini sekedar tambahan, Maledeki tidak memiliki partai anti. Jadi karena pertanyaannya ini bagaimana hukumnya mencabut. Jadi kalau kita nanti langsung kepada dalil mencabut, ini nanti buat nanti dan pasti luas permasalahannya. Jadi seperti dalam deskripsi yang perlu adik-adik muda ini perlu dijawab. Prakteknya seperti sekarang ini istiqomah atau tidak, sehingga semudah nanti kalau memang istiqomah itu dianggap istiqomah yang berhaji tidak habis tadi jelas dicabut dari itu parpol daripada jawaban. Apabila ini sudah tidak dianggap istiqomah, ya apa boleh buat, dilarang untuk memanfaatkan harta sendiri untuk apa saja, karena haji itu tidak istiqomah. Jadi yang perlu dicari itu saja. Jadi sekarang ini karena juga seperti dalam diskusi saya. Jadi para guru, kalau saya misalnya ya ada punya salah satu guru di pondok pesantren di situ ini, misalnya ada yang mengatakan sekarang ini sudah tidak istiqomah karena ketika punya uang manusia pada berangkat ke Mekah, ini kita punya uang tapi tidak bisa katakan, bahkan bukan majihim tilawatolihim, tetapi tidak bisa berangkat sebagaimana moderator tadi harus 40 tahun dan 35 tahun kita baru bisa berangkat. Kalau tidak usia kita 65 tahun, kalau usia kita itu 65 tahun kita tidak bisa berangkat karena faktor usia. Ini banyak, jadi oleh kawan-kawan yang perlu dicari dulu, perlu dibahas ini ya, istiqomah atau tidak, sehingga kita bisa nanti menjawab secara otomatis boleh dan tidaknya mencabut uang yang sudah disetorkan untuk haji, dia tidak kecil nanti. Terima kasih. Jadi dari Dewan Hari Kadito berusulan pertama judul soal Kadito kontroversi teori istiqoah Kadito dipakor obat Telekom dan Kadito atau notulen tidak Kadito. Jadi teori lafal teori ikutnya lafal saya pada taklif pada lobby pada hak kok benih teori. Seterusnya pun kalimat regulasi waiting list, karena itu juga dipakar juga sebab waiting list benih regulasi, tapi regulasi penyelenggaraan di dalamnya ada waiting list.
Terus juga di forum bersaran, aku ada pertanyaan sebenarnya Kak Dito pertama waktu makan semula makan dari istiqomah. Mengenai istiqomah boleh mati, Kak Dito lebih bisa jadi nilai yang boleh istiqomah. Apa bisa ada juga? Pegawai dari Tinggi Lagi sekaligus mewakili menabi usulannya dari Sohe yang pertama. Kalau seorang kan itu menabi usulan Sohe yang kedua terkait langsung berangkat kepada istiqomah. Kalau jadi bila kau tak istiqomah berarti tak pada maksud kami ketika berangkat dari istiqomah tak usah bersama Inggris karena mereka makan haji tak itu beribadah dan terus benar langsung membuat mikir disebut sumpah dulu saja itu ada jeda waktu 3 bulan. Nah itu mau masa dia diletak istiqomah oleh kalau mengikuti semua begitu selalu siap dia tak bertakwa hati menikah ketika ada waiting besar karena lama sampai cepat sampai dengan haji mesti tahu benar. Sementara kalau dalam muktabar yang kita yang menjadi wajib tabaru ini ditimbang istiqomah ba'dahu jahibadani. Nah, semakin permasalahan kan sombong praktek oleh sebentar antara Mekah sampai berbentar di Bandar bersengaja mereka sabar. Tetapi apa? Nih pasti ada di waktu 3 bulan. Artinya pengeluaran itu sebelum terjadinya ba'dahu dinas. Nah mestinya kalau seperti itu memaksakan sudah itu terlalu istiqomah pembahasan ini tidak perlu dibahas sekarang lalu tak diam. Jadi permasalahan bukan masalah ini sangat tidak. Kalau tadi kepada permasalahan istiqomah penyetoran jamaah haji uang haji di Indonesia ini dilakukan sebelum terjadinya ba'dahu dinas. Dan ini kalau dalam terjadi ini belum istiqomah maka kita juga bahas ini mengikuti masa istiqomah terserah orang usulnya sudut pandangnya ini orang dari mana terserah orang usul. Cukup ini benar-benar boleh. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum mencampur dana BPIH untuk dialokasikan sebagai pendaftaran umroh karena faktor kondisi fisik dan usia ini yang akan disebut. Sebelum betul, langsung jawab apa Penggas langsung ibaratnya Terima kasih sudah sampaikan tentang pertanyaan yang sama bahwa mencabut dan haji hukumnya berdosa. Referensinya jika itu Da'adirul hajja fa inna ahadakum ma yadri ma yaqitu lahu wa quli sallallahu alaihi wasallam hadirul hajja qabla hayyul mawt sahih wa yudhal. Saya kira seterusnya annahu qala sallallahu alaihi wasallam man wajada zadan wa rahilatan tubaddibu baita para yahud para alaihi ayyamuta yahudiyan atau nasraniyan hatta aqal asimun. Sementara punya alasan bahwa dia tidak istiqomah. Sebenarnya Imam Syafi'i membenarkan oleh Syafi'i rahimahullah ta'ala an istiqomatu wajhani ahaduha ayyakuna rajulu mustali'an bi badanihi wajidan min malihi ma yubaddihu hajjah fatakunu istiqomatu amatan wa yakunu alaihi karbul hajji la yajzihi maka nabi hadzal hal illa ayyadiyah an nafsihi. Yang pertama. Yang kedua al istita'atu tsaniyah ayyakuna mutluban fi badanihi la yakunu hayyasuna ala markabi. Langsung ya Kak Dina saya orang yang dana haji itu Asimun
Kemudian al-nasriyan, kemudian kamu ibadatun laha waktu ma'lumun la tuf'alu bisunnatil billah maratan Paul di bahan kaku nalom kasau kasyam Ola gonian mampu lauman rakot ada ilhaji mata hasimah. Jadi sementara tentang masalah istiqomah ada yang dikerjakan dengan sendirinya dan juga mau terima kasih kepada sampaikan. Beda juga mau istiqomah, tak ada di negara ada pusat ini. Jawabannya nomor kesal oleh cabut karena lewat konsep istiqomah lewat istiqomah karena berawal dari kita istiqomah jadi pendapatnya juga mengatakan ini tidak istiqomah sehingga akan nyetor tak wajib akan dari nyetor awal tak wajib jadi mau kemana guys nyetor tak wajib saya berjurus kepada bahwa kasus ini tidak tergolong istiqomah. Jadi mengenai orang pun ada biaya selewat jalur antrian 25 tahun atau 20 tahun orang berarti tak bisa makan langsung setahun. Jadi padahal konsep istiqomah sedikit mewajibkan haji Zadwar Rahila kurang berhitung dari tanggal pemberangkatan jamaah. Bani hitung sebelumnya zaman ini, maksudnya dari waktu jamaah berangkat dari esa istiqomah mulia bos, benar dan istiqomah. Bani sebelumnya kedua. Jadi ketika pemberangkatan haji pastaan di kesempatan berangkat karena ngapus antrian maka tak wajib sehingga nyetor pun tak wajib. Takbirna dalam usul karim al-istiqomatu naw'ani ahaduhuma istiqomatu mubasyaratin fatam tadu mulai hitung gitu fatam tadu min huruji ahli baladihi lin nusuri ila audihim istiqomah diiktibar dari pemberangkatan sampai pulang. Bani sebelum pemberangkatan Bani Salastarena apa boleh tahun-tahun selanjutnya faman lam yastati fi juz'in min dzalika lam yalzamhu wala ibrata bima qabla dzalik wala bima ba'dahu li tilka sanah. Perwakilan dari MWJ Kentang dari MWJ Kentang dari jawabnya diperbolehkan mencabut dana haji untuk umroh dengan alasan yang pertama sebelum membahas istiqomah konsep dasar antara haji dan umroh itu sebenarnya merupakan suatu kewajiban. Jadi haji wajib, umroh wajib dalam seumur satu kali. Ini baratnya kami baca terlebih dahulu dalam kitab Sulam Taufik. Yajibu al-hajju wal umratu fil umri marratan. Jadi ini konsep dasar. Kemudian karena bagi mengalihkan suatu kewajiban seperti haji kan wajib dialokasikan dengan sesuatu yang wajib yang lain yang berupa umroh. Nah, kemudian bagaimana mendahulukan? Ini sebenarnya pertanyaan yang nomor 1 itu ada kaitan dengan pertanyaan yang nomor 3. Bagaimana seakan-akan mendahulukan umroh atas haji? Ini ibarat dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Far'un ajma'ah al-ulama'u ala jawazil umrati qabla al-hajji sawa'un hajjun fi sanatihi amla wa kadha al-hajju qabla al-umrati. Dalilnya wa hajju lahu alaihi wa sallam i'amarah qabla ayyahijja.
memang Rasulullah memang dicontohkan oleh Rasulullah, beliau memang sebelum melaksanakan haji sudah melaksanakan umroh sebanyak 3 kali. Nah itu konsep dasar dari kami, diperbolehkan mencabut dana haji untuk dialokasikan dana umroh. Kenging nyambut dana sama dengan haji diberi maka pertimbangan pertama dari kadang beda tunggu kadang kenging amarga saya masih itu kau itu akhirnya tuh baru minggu yang ibadah di dalam awal ini para ibadah bima Allah tadi ada dulu oleh dana kita bisa berikan itu tak masuk terus doa tunggu ya terus kalau dulu datang alasannya sederhana umroh itu juga wajib jadi tak masalah haji tidak yang lebih disemakan kalau umroh sudah langsung makan gak ada itu menapa analoginya gak ada itu argumentasi saya juga berbanding kita bersekali majmuk secara mudah secara bisa dilakukan ini dari kakak itu bakal beda sebenarnya lenten boleh pakai berapa orang jadi ya kecuali ini berapa ini oke terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim dari MWC Gapura Batam. Sedikit kami akan bahas soal istiqomah dulu. Karena klaim bolehnya berawal dari tidak istiqomah. Kami bantah bahwa dalam konteks kita dalam masalah ini tidak berbeda istiqomah, kami kurang setuju. Kenapa? Satu, dalam konteks mubasyarah, istiqomah mubasyarah, kita punya 2 unsur istiqomah. Istiqomah bil mal sama istiqomah bil badan. Istiqomah bil badan itu dimulai sejak khuruj ahli bilad. Tapi kalau istiqomah bil mal itu dimulai istiqomahnya sejak ayyamul haji. Dia punya uang, masuk bulan Syawal, dia sudah dianggap istiqomah secara syar'i min haitsul mal. Hartanya tidak boleh digunakan untuk hal lain. Hibah tidak boleh. Kenapa? Min haitsul mal dia sudah dianggap istiqomah. Tapi min haitsul badan belum. Sebelum khuruj ahli badan, min haitsul badan dia belum istiqomah. Tapi min haitsul mal masuk bulan Syawal sudah dianggap istiqomah. Kami bawa sedikit referensi dalam kitab Asnal Matolib. Lau istato'a summa ftakor, kaya summa ftakor, lalu miskin qabla Syawal, summa ftakor qabla Syawal, falas istito'ata. Ada orang kaya sebelum Syawal miskin, enggak masalah, dia belum istito'ah. Kemudian dalam Majmu' Fatawa Habib Zain Al-Idus bulan miring hada kullu saya bacakan berkata tolong diperhatikan hada kullu ba'da dukhuli ashhuril haji amma qabla dukhuli ashhurihi falahu at-tasarrufu bima sya'a wala yasbutul hajju fi dhimmati. Kalau belum masuk asyurul haji dia sudah punya dana cukup, silakan mau digunakan untuk apa tidak masalah. Tapi kalau sudah masuk asyurul haji, masuk bulan Syawal, secara syar'i dia sudah masuk kategori istiqomah bil mal. Fala yajuzu lahu at-tasarruf bima sya'a. Itu tidak boleh digunakan untuk apa-apa, khusus untuk haji saja. Berarti semi mahdi berarti. Semi mahdi. Kesimpulannya, secara syar'i orang punya uang disetorkan masuk ke Inggris. Kalau sudah masuk bulan Syawal, dia secara resmi sudah istiqomah, malnya tidak boleh dicabut dan tidak boleh digunakan untuk umroh. Karena min haitsul haji, malnya sudah istiqomah. Ya. Karena coba lagi, kami rasa lihat tadi. Falahu at-tasarruf qabla asyhuril haji bima sya'a. Wala yasbutu al-hajju. Itu saja. Jadi
Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari MBM MWC Kota, kami sangat setuju terhadap mujawab yang menjawab boleh mengambil BPIH untuk disetor ke umroh. Kenapa? Saya tak setuju. Kan itu saya tak setuju. Sesinya yang menanggapi. Jadi kalau memang ada tidak disetujui langsung ke poin itunya. Kalau tak setuju mana minta takbir namun ketika. Takbir dan takbir sekarang untuk supporter atau mendukung Diki Charles. Diki sebagai mau tarik sini. Jadi dulu apunten. Dari Rubaru Hati Gabungan, kami tidak setuju dengan pendapat dari ibarat yang telah dibaca dari Lenteng atau dari yang mana. Alasannya kami mengatakan tidak setuju karena di sana mengatakan istitoah. Istitoah ini sebenarnya apa ya? Cuma sekedar pemahaman saja dari anggota Musawirin mengatakan tidak boleh atau boleh. Ini mungkin seperti apa ya? Cuma pemahaman saja. Menurut dari kami, kalau saya yang kami temukan dalam Anwarul Masail, ini takbirnya bisa apa ya? Bisa diartikan boleh atau tidak boleh. Pemahamannya itu sama. Contohnya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundabu al-mubadaratu bihi. Ini lafadznya wa yundabu al-mubadaratu bihi ayul haji indal istita'ati walahu at-takhiru min ghairi hurmatin. Ini yang dalam kitab Anwarul Masalih. Ini kalau kita mau bahas masalah istitoah, semuanya itu bisa boleh atau tidak boleh. Ini ada yang dari Rubaru. Cuma ini ada tulisannya, ini jangan dipaham sebatas dari atas ya. Lakin lauma tabaqat tamakkuni wa qabla fi'lihi mata Asia. Dengan catatan di sini fasyartu jawazul takhiri salamatul akibati. Artinya andai kemungkinan umurnya itu nyampe untuk melaksanakan haji. Ketika apa? Ya ketika istitoah. Itu mungkin lah. Dari kami terima kasih. Ini apunten karena jadi begini, saya menanggapi yang pernyataan dari Lenteng bahwa pertama, penyetoran ibadah haji yang ada di Indonesia itu bukan hanya biaya melaksanakan haji, tapi plus melakukan umroh. Kan ada oleh nyetor haji kalau lepas umroh bila haji mereka tidak ada. Itu hanya praktek yang ada di Sumatera dan seluruh mungkin Indonesia menyetor haji itu plus umrohnya. Jadi yang Lenteng itu satu sudah terpatahkan itu. Kalau ada alasan mengatakan bahwasanya umroh juga kita kesini ini kata-kata itu bukan dia umroh. Satu, yang kedua yang dari Lenteng itu bermasalah mestinya asilah yang ketiga. Nah itu mestinya pimpinan tadi diberi. Yang ketiga ini sekarang saya. Ya, ini sekarang saya. Ketika sekarang ini berangkat tadi, kenapa saya tidak setuju pada masalah berangkat istitoah atau tidak? Saya menemukan dalam kitab Asyiatul Nusi dan juga kitab Tuhfatul Muhtaj. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ajaza 'anil haji bi nafsihi wa qad aisa min al-qudrati 'alaihi li zamanatin aw haramin aw maratin la yujabu barru mahduban wajabat 'alaihi al-istinabatu in qadara 'alaiha bi malihi. Artinya juga yang setara dengan ibarat ini itu Muhtaj wal maqdubu bil muhdibati min al-adbi wa huwa al-qat'u wa bil muhmalati kanu qat'an asaba wa min samma
tasawwur bi qawlihi al-ajizu ila anqal in wajada ujrata man yahuddu anhu walau masiyan bi ujratil misri la bi asyada wa in qalla nabiyyu ma marra alifan lazimahu al-ihdadu an nafsi fawran in udiba ba'da wujubi wa tabakkuli wa ala taradi in udiba qabla wujubi aw ma'ahu aw ba'dahu wa lam yumkinhu ala dawwala. Jadi tidak serta-merta orang yang tidak apes, tidak bisa melakukan ibadah haji al-ajiz seperti orang setru itu langsung enak dari ketetapan kewajiban melakukan haji. Tidak seperti itu. Tapi ketika orang tersebut itu masih boleh punya uangnya tersebut ada, apalagi sampai untuk menyebar, maka uangnya ini menurut hemat saya boleh dicabut asalkan uang tersebut digunakan untuk menyewa orang lain untuk haji. Jadi hemat kami yang dari Abdullah, uang tersebut boleh dicabut kalau uang tersebut mau digunakan untuk menyewa orang lain untuk berhaji. Jadi beda-beda sedikit dengan yang betul-betul. Kalau sekarang musuh langsung dicabut, diambil diutil dan lain semacamnya, beli sepeda, ya udah bisa. Itu mungkin dilanjutkan dengan yang betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdillah kota betul kaulah mirna di toga mulai sedang bertanya masalah keinginan nyambut setoran haji. Apa namanya di ringkas saus itu kita cipramin menurut tamangki keben golda dari angkutan di sesokian titik remnya mah tuan rumah menjaga aja sini kamu sahabat kau le saus cabut setoran haji masa-masa semakin ebening dekat ala umroh karena ibadah haji wajib umroh juga wajib sedang ala haji terpang sabunapan tahun tak bisa makan. Ternyata maju di kulit TV sinantos sampai hati gentunya tetap pakun tak makan. Maka dari kalian toh ingin dicabut karena itu wajib juga. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asr. Sayyidina Umar ada kita guna kanjeng Nabi TV salirana al-umrah sebelumna al-haji sedingkan kuna sebeja sobung si irengah nang kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dari kalian kau dukung sareng kita bija anul kubra mungkin tadi kesusu. Alhamdulillah minas syaitan wa ta'anni minallah. Wattamaku alaman lazimahul hajju falam yahujja wa mata qabla tamakki malah tamakuni min adaihi syaqata anhul fardu. Jadi segala ulama sepakat atas orang yang kewajiban haji, tapi andi keyakinan selera nanti bicara tak manggata
maka orang kependidikan pas mati andi karena dia kiucap mati sebelum ngalamin maka hilang kedua baji dari kaum bahasa tidak di sekolah wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dari awal Mbak Budi menyatakan tidak diperbolehkan mencabut BPIH. Dari awal kami sudah memberikan sebuah batasan, ketika sudah kita lakukan istiqomah maka tidak diperbolehkan mencabut BPIH. Istiqomah itu kemudian merembet pada apakah waiting list masuk istiqomah atau bukan. Sebelum membahas apakah istiqomah atau bukan, kami akan membacakan ibarat ketika istiqomah maka haram atau berdosa ketika mencabut BPIH. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kaifi istita'ah ila haji dalam kitab al-um al-istita'atu wadhani ahaduhuma ayyakuna ar-rajul mustati'an bi badanihi wajidan min malihi ma yuballighuhu al-hajja fatakunu istita'atuhu tamatan. Kemudian yang kedua wal istita'atu tsaniyah ayyakuna mutnawwalan fi badanihi la yaqdiru an yathbuta ala markabin fayahujju ala al-markabi bihalin ila anqal wa ma'rufun fi lisan al-arabi anna istita'ata takunu bil badani wa biman yaqumu maqam al-badan. Kemudian dalam ibarat lain dalam kitab Hawi Kabir dari Imam Al-Mawardi annahu qala man wajada zada wa rahilatan tuballighuhu baita falam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan wa li'annaha ibadatun laha waqtun ma'lumun la tuf'alu fis sanati illa marratan fa wajaba an takuna 'ala al-fawri kasiyam qala wa li'annahu law mata qabla ada'il haji mata asiman. Itu yang pertama kalau sudah istaqarral hajju wujubul haji. Kalau sudah istiqrar wujubul haji. Ini di kitab Fatawa Fiqhiyah ada juga tambahan keterangan. Wa su'ila an rajulin istaqarra alaihi hajju. Artinya sudah istiqrar wujubul haji. Thumma iftaqara falam yaqdir 'ala al-ahibba aw istaqarra alaihi fa ajaba nafa'allahu bi ulumihi man istata'a al-hajju man istata'a al-hajja thumma istaqarra al-wujubu fi dhimmatihi fa yalzamuhu al-hajju walau masyian bahasa saja tidak ikut pemerintah harus berjalan kaki. Kemudian dalam kitab Ihya lau istata'a al-hajja siap. Untuk istita'ah waiting list mungkin akan dibahas selanjutnya. Wah, ini kesana kita kan beresin oleh beresin yang kan itu pada bisa. Apa ini pengarahan pengerucutan itu hari. Tidak ulang ini sudah makanya nyari betuan pengadaan hukum mau ada sedikit buruan keputusan saya sepakat dengan Bukit bahwa boleh mencabut BPIH yang dipersiapkan tanggapannya. Kadito dari bidang urusan dari Kepala dari bidang urusan. Pertama, kadito dari Kepala bahwa istiqomah kadito berdiri badan berdiri mana? Menambil badan lagi. Kadito semenjak huruj ahli bidah. Kadito saya bil badan. Saya bil mana? Kadito pokok nasor dan ikut zaman ini. Artinya pokok nasor sudah sahur. Kadito apa beda? Istiqomah lagi. Ada sendiri. Kenapa? Bila masuk ke sahur, itu tak tahu yang putus terus saja. Terus dari baru oleh akan haji, tapi
Bila mau satu jawab cerita akhir, salamatul akhir. Ini sini kan. Lama kita dalam bulan kita tak apa. Ini kita kan ada. Jadi sekiranya apa coba nanti ini. Kurang lebih selain kali itu tak jauh-jauh dari selepas nikah, setelah itu juga memiliki buruk pendapat ketika orang itu sudah gugur kewajiban itu tidak berusaha sama sekali. Kau tu ada berusaha aku haji otaknya ijazah wali haji dari lain istilah kalau ini tinggi sangat pakai dulu mana baru sampai ini naik apa sepakat sekali kalau NWC yang mengatakan bahwasanya boleh untuk ditarik kembali, karena yang tidak dijelaskan oleh tadi masalah istiqomah. Istiqomah di sini kalau dalam kitab Kifayatul Akhyar itu banyak macamnya. Yang pertama adalah wujudul rahilah, kendaraan, adanya kendaraan, wazat, biaya, watakhlatul thoriq, dan amannya perjalanan. Nah ini yang masih belum tadi. Ini Royal Iblis di sini masuk kepada imkanus sayr. Jadi kalau di sini kalau di sini hadil umur tafsirul istita'ah. Jadi tafsirul istita'ah. Kemudian kami juga sepakat bahwasanya umroh dan haji itu adalah sama-sama wajib. Sama-sama wajib menurut mazhab kita, kecuali Imam Malik. Imam Malik. Jadi kami di sini bisa membacakan di sini fi madzahibil ulama fi wujubil umrah. Wa dzakarna anna sahih fi madhhabina annaha fardun. Wa bihi qala Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, wa Jabir, August, atau dan lain sebagainya. Kecuali Imam Malik. Ya, kembali ke Jadi di sini ya, kami di sini adalah karena di sini adalah sudah wireless, sudah tidak memungkinkan karena memang sudah ada ketentuan dari Arab Saudi. Jadi karena di sini yang menentukan kuota itu adalah Arab Saudi, bukan pemerintah Indonesia. Jadi tidak imkanus sayr di sini. Jadi alasannya adalah tidak imkanus sayr. Mulai tadi kami di sini tidak mendengar adanya imkanus sayr, hanya saja rohilah zat itu sudah. Ini mau saya jelas tadi bahwa kasus ini itu tidak istiqomah karena keadaannya bisa imkanus sayr. Dibacakan. Tadi sudah dijelaskan yang 5 tadi. Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha imkanus sayr wa huwa ayyabqa minaz zamani inda wujudiz zat wa rahilah ma yumkinus sayru fihi ila al-hajj wal muradu as-sayr al-ma'hudu wa in qadara illa annahu tahtaju ila qadri marhalataini. Seandainya punya biaya tetapi itu masih harus melalui jalan yang tidak biasa, itu sudah masuk ke masa apalagi sudah ada ketentuan kuota dari Arab Saudi di sini. Jadi saya dulu aku itu iya, saya alhamdulillah sudah. Jadi poin tinggi sekarang kita masuk ke Indonesia sayur di sini. Ya, dari poin-poin mu'tarid yang saya dapat tangkap bahwa permasalahannya pada perbedaan antara istita'ah bil mal dan bil badan. Lalu ada konsep tadi takbir tamakun yang nantinya istiqror itu terlalu jauh. Kita sepakat aslinya kalau orang yang daftar itu mati, tidak ada yang akan mengatakan punya tanggungan
haji, tidak ada. Jadi takbir istiqror yang dibaca mutarik itu jauh. Jadi saya tanggapi yang dibedakan saja. Ada istitoah bilmal. Iya, istinabah itu kan juga sama. Maksudnya wajib istinabah kalau pada tahun itu dia bisa memberangkatkan orang lain. Bukan kok 20 tahun, itu sama konsepnya. Jangan dibuat bingung. Jadi saya tanggapi yang membedakan antara istitoah bilmal dan iya, tolong dia tertib ya. Oh maklum, nggak mondok. Ya saya kembali ke istitoah bilmal dan bilbadan. Sehingga tadi mengatakan dia sangat boleh mencontohkan bahwa kalau istitoah bilmal itu tidak nunggu mikot zamani, tapi terus maksudnya kapanpun ada langsung diwajibkan istitoah bilmal itu surful mal untuk zat dan rohilah. Itu yang saya pahami. Sementara kalau dalam Musyrul Karim dan Musyrul Karim istitoah bilmal tidak nunggu mikot zamani atau yang dari materi mungkin seperti itu. Enggak. mungkin Dari materi itu. Ya iya. Ini saya ingin menanggapi bahwa ternyata istitoah bilmal itu tidak boleh tasarruf ke perkara lain. Ada kira itu saya sekedar. Ya, saya tanggapi bahwa ternyata istitoah bilmal itu juga termasuk dalam mubasyarah yang dimaksud dalam Musyrul Karim. Istitoah bilmal yang nantinya adalah surfu mali tijarati ila zat warahila, kan seperti itu kan istitoah bilmal. Wajib walau surfu mali tijaratihi ila zat warahila, itu istitoah bilmal. Ternyata itu masuk masih dalam konsep istitoah mubasyarah. Zat dan rohilah masuk dalam konsep istitoah mubasyarah. Sehingga kalau takbir saya mengatakan ya kayak tadi fatam tabdu. Kami bacakan lagi. Wal istito'atu naw'ani ahaduhuma istito'atu mubasyaratin. Kemudian ila ampal walaha ay istito'atil mubasyarah syurutun ahada asyara. Al-awwal wujuduz zat warrahilah. Jadi sudah dimasukkan mubasyarah tadi. Terkait itu betul-betul arahan ada pembahasan kita sangat fokus. Ngirim dari Lentang Kalito pembukaan dari Kancar. Saya ini mendukung yang dari Lentang boleh dicabut dengan alasan juga kontekstual. Artinya orang-orang yang menyetor agung-agung di sini ingin menyebut. Dan juga saya pernah membaca beberapa opini-opini bahkan itu diterbitkan di MU pusat boleh mencabut dana BPIH. Itu kira-kira dengan menambah konsep itu. Dalam istitoah ini banyak syaratnya. Kami menambahkan cacat syarat yang nomor 6. Wasyaratus sadis lilujub tahliyatu tariq ay amluhu walau dhanna. Kalau kita baca secara teliti, poin yang pertama itu kan faktornya, karena faktor usia atau fisik. Di sini ketika tidak aman, walaupun dhanna secara dhan ada asumsi ketika saya menunggu waktu yang lama, nanti fisik saya ini tidak kuat. Nah ini sudah tidak dinamakan istitoah. Kami menambahkan yang keamanan itu. Falau khafa fi qalihi ala nafsihi aw udwihi aw nafsin muhtarami. Jadi cacat syarat berupa keamanan, karena yang memang kami baca dalam sub yang pertama itu ada faktor usia dan fisik. Nah itu kami masukkan dalam ranah syarat yang nomor 7, yaitu berupa keamanan. Walaupun keamanan itu secara firm, ada asumsi begitu. Yang pertimbangan berdiri doa tetap itu terbinan warna kita bisa juga mengarah saus ada yang lebih fokus. Bismillah. Kan itu yang dipermasalahkan adalah setoran dana haji, apakah boleh dicabut? Sementara pada umumnya
yang disetorkan toh belum cukup untuk berhaji, 1.500.000 itu. Jadi yang tadi diperselisihkan boleh dicabut tidak boleh dicabut kan asumsi kita adalah sudah dana full, padahal faktanya di Indonesia itu pelunasannya setelah ada kepastian berangkat. Ini dianggap sudah selesai nih, kayak sudah selesai dibayar semua. Sebentar. Tak ketiga itu saya kapra. Gantian. Ya, saya memaklumi kalau Anda yang gagal paham ya. Jadi saya sangat memaklumi. Saya sudah ikut Rasulullah saya itu ya 97 itu biasa sudah orang gagal paham. Jadi begini. Jadi yang diperdebatkan adalah itu. Nggak usah dibahas lagi kok seperti ini. Tidak akan dibahas. Saya menyampaikan ya, tidak akan. Makanya saya bilang gagal paham itu. Saya hanya membahas, tidak ada yang membahas ini. Artinya apa? Kita sekarang berada dalam kondisi pembahasan mencabut dana yang sebenarnya belum cukup untuk berhaji. Yang pertama. Yang kedua mungkin dari Ibahrul Ida. Terima kasih. Kan biasa kedua ketiga. Terima kasih waktunya. Jadi pembahasan ini di PCMU Kabupaten Sumeneb sudah pernah dibahas dan juga FNDP tahun berapa itu di Al-Habibie Benanya juga dibahas, dan kemarin tadi dibahas lagi. Saya utama juga kemarin malam Senin kemarin di MES di Pondok Pesantren MES Pondok Pesantren juga membahas masalah ini. Jadi ternyata jawabannya hanya kalau sudah istri orang maka tidak boleh cabut. Kalau belum istiqomah boleh dicabut. Jadi sebetulnya seperti itu. Manis tato minggu mulba. Jadi sebetulnya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, daripada kadung tolongan daripada sampai kita bahas tidak apa-apa. Tapi akhirnya juga nanti akan ditafsir, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau umpama dikatakan boleh mutlak juga tidak mungkin, karena dunia ini tidak ada yang boleh mutlak tanpa batas, tidak ada. Dikatakan tidak boleh mutlak juga tidak mungkin. Jadi tafsirnya seperti itu. Ini nanti kalau akhirnya ada ditafsir masalah kalau sudah istiqomah maka tidak boleh, kalau belum istiqomah maka boleh. Karena seperti disampaikan tadi oleh wakil Rais bahwa setorannya ini yang realistis pada masa sekarang itu kan 25.500.000 rata-rata seperti itu. Tidak ada yang menyetor langsung 35 juta, tidak ada yang seperti itu. Jadi ini adalah sebetulnya walaupun bisa haji pun tanpa waiting list pun, tapi uangnya hanya 25.500.000 itu belum dikatakan di sini orang, karena masih sebagian. Dan seperti ini dalam kaidah fikih dikatakan taksirul wujud itu tidak wajib, karena kita punya uang 10 juta, padahal yang wajib nisab itu harus sampai 20 juta, sampai 100 juta. Jadi tidak wajib kasar untuk bisa sampai kepada satu nisab demi untuk mewujudkan kewajiban sampai kepada target yang nisab. Sama juga di sini ada kasar untuk haji, karena dananya itu tidak cukup dan bisa cukup kalau nanti bekerja, maka itu tidak diwajibkan untuk bekerja.
Ini marfatu baina qa'idah ma la yatimul wajib ila bihi fa huwa wajibun wa baina ma la yatimul wujub ila bihi fa huwa wajibin. Jadi ada perbedaan di dalam ini. Jadi la takunul ibadah wajibah 'ala al-aqila. Famasalan hulul wujub di zakah hulul nisab. Wa laisa biwajibin 'ala al-kasab hatta yabluga nisaban falizati. Syurutul wujub bil haji bil huzat wal rahimah la yumaru bil kasub hatta yamlika zakan awalana. Kedua pertimbangannya adalah bahwa sebetulnya yang populer itu istiqomah bil nafsi, istiqomah bil ghairi. Artinya dari moderator kalau tadi itu ada yang parang-parang bagaimana istiqomah bil badan, istiqomah bil mal, ada seperti itu, mestinya langsung ditanyakan ibaratnya gimana seperti itu. Nah, kalau nanti terkedok moderator ya, nanti akal terus kemudian orang yang menanggapi tentang mendadak babnya, maka itu langsung sampai ke belakang itu tentu pecahan ya kan. Jadi yang populer itu di masa posisi orang itu istiqomah binafsi, istiqomah bil seperti itu. Tapi kemudian kalau ada pembagian istiqomah binafsi, istiqomah bil badan yang kedua bil mal itu tidak populer. Tapi kadang-kadang terkadang sepertinya benar seperti itu. Kalau sama sudah kemudian kalau sudah mati minimal itu sampai kembali seperti itu. Tidak khawatir saja. Jadi ditanyakan kalau ada ibarat yang populer yang seperti itu maksudnya langsung ditanyakan dalamnya saja. Jadi kita menanggapi tidak menanggapi sesuatu yang belum pasti. Kemudian yang ketiga, istiqomah di sini itu tidak seperti pada zaman dulu, tapi juga ada kisah. Jadi tidak hanya cukup logika saja. Di logika itu ada kisah. Ya, tidak ada di kitab itu kisah. Jadi itu sebetulnya masuk non victory, yang non victory kalau dimasukkan pada logika sekaligus tiket sekaligus kisah. Tapi yang kalau bisa itu di dalam kitab tidak ada, tapi kita mengeksplorkan saja bahwa adanya bisa itu termasuk daripada bagian daripada istiqomah, di mana bisa itu tidak keluar 30 tahun sebelumnya, tidak ada bisa keluar 30 tahun sebelumnya, itu tidak ada. Oleh karena itu maka di sini apa namanya seperti yang mulia saya lupa bilang dari Bukhari Bapak itu menulis kitab Syarah Qurratul Ain. Qurratul Ain itu karya Syekh Ismail bin Zain Al-Yamani, kemudian disarai oleh dari Bukhari Bapak dengan nama kitab Bukhari Tulab. Bukhari Tulab tidak kita bukan fatwa. Tidak ada yang berlain. Bukan. Ya, dalam tidak ada yang berlain. Itu satu kita hubungi dengan kamu. Populer itu. Saya kena Qurratul Ain juga ya. Qurratul Ain itu dulu dibahas masalah 40 kewajiban orang Jumat lebih masjid lebih dari satu dalam satu kampung. Itu adalah pertanyaan yang ada deskripsinya dalam Qurratul Ain. Kemudian itu panjang lebar persis seperti itu cuma ditambah ada di kitab Qurratul Tulab. Sebenarnya Qurratul Tulab kalau tidak langsung dikatakan dengan ada Qurratul Ain, tapi penjelasan yang ada di Qurratul Ain itu ada di Qurratul Tulab semuanya. Dan tidak semua. Masalah satu indahu minal amwal ma yakfi li haddi baitillahi dhahaban wa iyaban walakinahu lam yakun bi adami buluwi nawbatihi allati alzamat al-hukumah al-hujjat lam yaksam bilalika hadis istiqomah. Oleh karena itu maka kita membahas istiqomah seperti apa silakan, tapi nanti sebetulnya pada akhirnya ini akan kembali kepada kalau sudah istiqomah, dan istiqomahnya itu adalah
pada bulan-bulan haji Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Artinya kalau pada bulan Sya'ban itu sudah mampu untuk berangkat, tapi kemudian pada bulan Ramadan sudah tidak mampu, itu tidak dikatakan istiqomah, sehingga walaupun meninggal pun tidak wajib untuk badan haji. Karena istilahnya istiqomah itu memang dalam sini kan mulai Syawal. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu adalah zaman untuk haji. Di dalam kitab Madzhabul Arba'ah itu dalam kitab Madzhabul Arba'ah adalah Syawal, Dzulhijjah, haji. Terakhir yang perlu disampaikan adalah bahwa di dalam kitab itu dijelaskan ada orang itu mampu pada salah satunya, dan kalau salah satunya dikerjakan maka bisa tidak mampu pada yang lainnya. Umpamanya mampu haji, tapi kalau nanti untuk haji nanti tidak bisa untuk umroh. Kalau kita umroh tidak bisa untuk haji, maka bagaimana? Maka fatwanya ulama adalah itu wajib untuk melakukan haji. Kenapa? Karena haji itu adalah kewajibannya itu ijma' ulama, sedangkan umroh kewajibannya itu adalah masih khilaf. Ini ya, di dalam kitab Tuhfah. Memang di posisi Quran yang namanya cuma istighfar mubasyarah. Lalu istighfar mubasyarah ahad di masjidin dunan akhir. Bihai sunnah kata bihai ma ajaz an mubasyarah bil akhir. Bihai selain minujadihi ila istinad bagi wajhi. Fahal yutakhayyaru bil mubasyarah bainahuma aw tajibu mubasyaratul haji alladhi yadru ahsani. Li'anna al-hajj afdalu wa a'zamu wa a'ammu ijya'a wa lihada la yahsulu bil umrah al-ijya'u wajib wa li'annaha muttafaqun ala wujubihi illa di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj 259 juz 14. Kemudian yang apa? Yang tadi masalah bahwa ini kembali kepada istiqomah tadi. Jadi kalau sudah istiqomah, jadi bahasa mereka berusaha dibahas, tapi intinya istiqomah. Kalau sudah istiqomah maka tidak boleh dijauh, tapi kalau belum istiqomah maka boleh dijauh. Makin dibimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang dibahas di Fathul Masail di tahun pemerintah Khalif tahun 2019 atau tahun 2012 dalam film Bom Hadi Hasani Hadi Hasani ada bilang sesuatu yang kita sadar kita. Jadi lanjutlah. Masalah tempatnya. Tentu memang saya tanya ke sebenarnya itu tentang keistiqomahan orang saya ini obrol mana wajib korban malam ini merujuk pada komentar fikih bahwa tidak ada kewajiban melakukan sebab yang menjadikan sesuatu wajib, maka editor mereka bukan kewajiban. Kenapa? Karena aturan berangkat haji suket tak sami santimi, jadi membutuhkan kisah, membutuhkan ini, sehingga semuanya dikategorikan sebagai untuk menjadi wajib. Sehingga tak wajib. Hasil keputusannya seperti itu. Kemudian yang kedua,
NU Sunnah mengambil pendapat yang mewajibkan ibadah umrah. Memang itu masalah khilafiyah. Di mazhab Syafi'i itu Al-Azhar menurut itu wajib. Muqabil Al-Azhar tak wajib. Tapi NU Sunnah mengambil keputusan si wajib. Saya kira kita harus konsisten memegangi keputusan dari itu. Jadi sikap NU Sunnah di luar NU berpendapat lain atau ada pendapat personal wajib. Saya Sunnah di sini mengambil keputusan umrah jadi mengambil pendapat Al-Azhar untuk wajib. Tidak mengabaikan satu kita pilihan ini aku memilih pendapat yang Kenapa lebar pemimpin? bulan Syawal itu kemarin dari beberapa yang bisa dijadikan pertimbangan. Bulan Syawal itu dan bulan yang habis dekat tidak terima lama di rumah di saya di rumah di sini. Dan dulu kayak itu rencana begini habis dekat saya pakai salah rumah lah ayah suku kelar mungkin bikin mau. Jadi kita harus rumah terus. Kalau belum aturan seperti itu, tapi rumah terus. Yang nanti pasti itu. Berarti kita lalai dekat hati dengan Nabi. Saya tadi orang yang mau haji atau haji, kalian pun insya Allah dia proses. Kita itu dapat. Jadi melalui disandingkan dengan usul fikih tadi bahwa tasawuf asbabi wujud itu ghairu wajib bertentangan, tapi dia mengatakan untuk konteks saat ini tak kira depan wajib haji ada sampai di Indonesia. Jadi untuk saat ini anda pun pas sampai semua pendapat seperti itu akhirnya dia tidak wajib. Karena memang prosesnya harus melalui daftar. Ya itu tas kecil dulu. So al itu mereka daftar sampai ada mau bagaimana kalau tidak itu soal lain. Tapi ada istimewa, ada semangat pada dalam itu tidak baru tidak baru. Kalau saya perlu kita dari kebijakan fikihnya. Kita dari kebijakan fikih. Mana kami ampun tas kecil atau daftar itu kita mengambil pendapat tiga itu otomatis mencabut. Tapi al-qalbu amyal ila lebih hati kita sebenarnya lebih setuju dengan pendapat saya wajib bagi karena bekal takat olah wujud hajj menabi tak wajib bagi itu saya dikhawatirkan dalam Reneng jawaban redaksi jawaban. Jadi saya ada redaksi demikian kalau disepakati. Jadi jawabannya haji adalah rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib bagi yang mustahik dan wajib menyetor bagi yang mampu. Oleh karena dalam deskripsi adalah karena faktor fisik dan usia yang tidak mungkin untuk menunggu sampai waktu antriannya, maka diperbolehkan untuk dicabut. Untuk yang deskripsi, jadi kemudian dulu saya baca yang lama yang untuk deskripsi maka diperbolehkan. Makin dimin tergolong juga. Makin terakhir masyarakat itu
al-muqayyad, al-maqdurul wajibul, al-maqdurul ladzi la yatimul wajibul muqayyad illa bihi wajibul. Al-mutlaq wajibul al-mutlaq, al-muqayyad tidak. Haji apa masuk wajib mutlak atau muqayyad? Ada muqayyad bi nafsihi, ada muqayyad bi ghairihi. Seperti salat ideologi syamsi di urusan ini dia. Jadi walaupun muqayyad tapi ghairihi. Oleh karenanya saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Khairul tadi, wujud tasdil indah itu. Sehingga ketika wajib daftar, tidak ada orang itu berangkat sendiri ke Mekah, kita adalah pemerintah, dua pemerintahan malah Indonesia dan Arab Saudi tidak bisa duduk. Maka kalau tasdil saja tidak wajib, kita tidak wajib juga mendaftarkan visa, membuat paspor, tidak wajib. Kalau begitu, apalagi beralasan karena antrian, maka tidak wajib juga antri buat paspor, karena buat paspor antri juga. Kalau tadi disebut tidak boleh umrah lalu dianggap bolehnya mencabut uang, saya kira tidak ada korelasi. Boleh umrah sebelum haji boleh, tapi apakah korelasinya boleh mencabut? Kalau pakai ibarat itu saja. Namun kembali kepada istilah, saya tidak menarikkan saya kalau kita selesaikan oleh beberapa forum. Nabi kan dibahas disebarluaskan hukum Indonesia sebelum haji, karena harus ada pemerintah. Karena kita letak, menetap betul. Nabi hukum yang wajib haji, hukum yang wajib nyetor, yang boleh nyetor, karena Nabi difatwakan oleh. Maka kalau saya katakan fikih itu adalah untuk saat ini ketika teknisnya berbeda dari dulu, saya katakan normatif. Apa yang kita baca fikih normatif ketika diterapkan di masyarakat belum tentu harus begitu. Dan lalu mencabut yang tidak wajib daftar. Contohnya, karena kita tertarik kepada istiqrar wujud ketika kewajiban itu sudah istiqrar benar-benar apa, lalu ditarik kepada 25 juta itu belum cukup. Jadi punya mobil, punya tanah, hanya belum punya uang tunai. Begitu. Jadi sebetulnya sudah istiqrar. Kalau hanya alasan itu 25 juta belum cukup misalnya. Karena nanti 30 tahun 50 juta dan harta itu terus berkembang bertanya. Terus Nabi kembali kepada istiqamah, saya sepakat bahwa kalau tidak istiqamah tidak bolehnya yang ada nasihat itu tidak istiqamah. Tapi tak. Kalau saya memasukkan al-maqdur alladzi la yatimul wajibu, lebih cenderung kepada al-wajibun mutlaq. Al-wajibun mutlaq. Sehingga yang dosa itu mengatasi kita wajib mendaftarkan, kita wajib membuat paspor, karena kita wajib berhaji, sudah punya harta, punya uang. Kalau tidak istiqomah sampai tidak punya paspor, istiqomah anak-anak masih belum daftar di Mekah, ya tidak usah daftar, kan gitu. Maka ini akan sangat kacau. Fikih kita ketika disandingkan dengan sistem sekarang. Lalu kita baca ibarat-ibarat yang sudah sistemnya masa lalu. Saat dulu yang pakai unta, pakai jalan kaki bahkan. Sekarang sudah pakai visa, pakai paspor, pakai semuanya. Ada juga istiqomah sihir sekarang sudah ada antara MUI dengan Kementerian Kesehatan. Ada istiqomah sihir. Istilah itu sudah semakin berkembang. Namun apakah menuju istiqomah itu juga tidak termasuk wajib? Itu maksud saya. Kalau menuju istiqomah itu tidak wajib, maka tidak wajib tetap. Tidak wajib menginginkan. Tidak wajib, semua proses itu tidak wajib. Kalau akan direduksi istilahnya, kalau ingin mereduksi apa kebijakan pemerintah seluruh dunia, saya kira ya, seluruh dunia, maka seluruh dunia tidak hanya Indonesia tidak wajib, semuanya pakai daftar antara dua negara. Pakai
Itu sesi terakhir. Setelah itu, kamu hadir langsung kita selesai. Jadi tidak ada pakai. Jadi bisa saya dulu pas dengan koordinator pakai. Jadi ini tidak itu. Haji pakul wajib. Ini kan? Ini. Tapi jadi masalah tor, ini tor kan itu tak masalah mustadi. Berbeda saja tor kalau mustadi, berbeda saja tor itu kadang-kadang mustadi. Sebab orang yang haji kan itu biasa secara itu sesuatu yang pertama. Tak langsung lunas tadi langsung lunas. Kecuali belum lunas itu dah kan belum lunas. Kadang-kadang jadi bila diulang di deskripsi sebenarnya soal sebenarnya karena mulai di secara umur alasan menjawab tanda dan itu mulai di secara umur karena siapa apa karena itu jawaban sementara oleh untuk dialihkan pada biaya umroh. Nah, jadi toh kira saya setuju de pandangan poin siapapun ideologi secara keluar. Tang betang. Makan. Apa mereka? Betang. Oke, yang mau kita masuk langsung ke betul. Langsung buah. Karena tak setuju di semua ini tak setuju. Pertimbangannya ketika yang dimampu itu hanya umroh, tetapi diberi batasan hanya kepada yang lanjut usia dengan umur fisik. Menurut pengetahuan pribadi diberi jawaban, kan semakin cicit pun mampu lagi lakoni mengenai umroh lagi. Jadi sekarang umroh tetap wajib di umroh. Jadi berdiri masalah tak wajib haji. Tapi usulan dari kategori jangan hanya diikuti dengan permasalahan fisik dan umur. Kan sebenarnya kan jawaban berdebat di mana? Haji sama haji. Kan ini bukan buat di mana? Jadi tidak menunjukkan kewajiban haji. Uang dan fisik itu di mana? Oh, berarti sebenarnya. Pencabutan uang dan lain-lain itu juga tak berpengaruh kepada gugurnya kewajiban haji. Itu juga kembali kepada istilah-istilah Kadinto berdasarkan hadis Ibnu Umar Kadinto pada seorang laki-laki rabu dengan Rasulullah Wasadabu ya Rasulullah mayuribul hajjah wala asad warrahilah. Juga Kadinto pada keterusan dari masalah tentang istitoah Kadinto juga istilah paspor. Jadi Kadinto kembalikan kepada pejabat uang haji itu akun duit itu pun tetap itu meskipun tak menggugurkan kewajiban Kadinto. Juga Kadinto mungkin Kadinto sebagai nyambung dalam haji yang ada umroh orang yang mau sekolah kayak gini apa bukan? Kadinto artinya mungkin nyobang ibarat Kadinto tentang haji badal. Entot bismillahirrahmanirrahim Nabi kenapa? Pertama bertanya bagaimana hukum mencabut dana. Jawabannya dasar al-mustaqim bil haji. Orang yang musnah untuk berhaji itu masanya wajib tarohi, bisa ditundahkan. Walaupun wajib saya tunda. Imam Hanafi dan Maliki tidak rela untuk ditunda. Imam Syafi'i bisa mengikuti, ditunda boleh. Walaupun itu ketika itu wajib sudah wajib. Makanya jawabannya begini caranya, biar kena semua. Bagaimana hukum mencabut? Hukum mencabut boleh
apabila masih belum dipanggil untuk berangkat haji dan dia mampu untuk melakukannya. Kan? Nah, kalau sudah mampu berangkat dan sudah terpanggil untuk berangkat, tahun ini sudah berangkat, dia mampu, jiwa ada, sehat, badan ada, harta ada, tidak punya hutang, nah, maka wajib. Tapi Syafi'i boleh mentakhir, tapi kata Syafi'i yang membolehkan mentakhir dengan niat tetap untuk mau haji kapan bisa. Boleh nggak itu wajib kenapa boleh kenapa kan usaha boleh sepertama boleh, mencabutnya boleh jika masih belum dipastikan dipanggil untuk berangkat dan dia masih belum mampu untuk berangkatnya. Kalau sudah sampai pada panggilan untuk berangkat sekarang dicabut uangnya itu tidak boleh menurut Imam Hanafi dan Maliki. Boleh menurut Imam Syafi'i asal bermaksud pencabutan itu dalam artinya tetap akan haji kapan bisa. Pertimbangannya Pak Kiai? Pertimbangan umur. Disoalkan ada pertimbangan umur lagi. Apa itu masih istitoah? Khawatir meninggal. Kan konsep Pak Kiai barusan pakai konsep istitoah. Konsepnya memang seperti itu. Tapi di soal kita punya pertimbangan. Kalau dia nunggu, dia akan meninggal. Saya jelaskan lagi. Kalau dia misalnya ketika sudah wajib, kalau belum wajib sudah setuju kan? Kalau masih belum dipanggil untuk berangkat, masih kurang 10 tahun, 20 tahun misalnya, maka jelas kita akui boleh mencabutnya. Tapi kalau sudah dipanggil, pada masanya sudah dipanggil untuk berangkat, sudah berangkat, nah itu kata yang Hanafi dan Maliki tidak boleh memanggil apa mencabut itu tidak boleh. Karena kita tidak boleh, tahu tidak ada. Karena kita boleh dan di Hanafi dan Maliki boleh mentakhir, tapi artinya tetap bukan berarti meninggalkan haji, tetap akan haji apabila dia bisa. Ini bukan berarti kalau dimungkinkan nanti mati, ya ganti wajib. Ganti wajib tetap ada kewajibannya. Tidak hilang tetap wajib. Kalau sudah pernah wajib, kok terjadi dia hilang katanya, maka tetap wajib istiqdal. Tapi ada tambahannya, tambahannya. Misalkan dicabut dan kemudian tidak sempat melaksanakan ibadah haji, mata Yahudi atau Nasrani. Ya, itu karena apa? Itu tuntunan apa? Hatinya Rasulullah itu. Kalau sudah istiqomah, ternyata dia nakal tidak berangkat, maka dia mati Yahudi sama mati. Itu Yahudi itu betul itu. Hadis memang. Tapi Rasulullah ketika haji diwajibkan tahun ke-6 Hijriah, Nabi wajib sudah bisa istiqomah nanti. Tapi Nabi haji wajib tahun 10 Hijriah. 4 tahun yang meninggalkan itu. 4 tahun. Makanya karena itu kita hargai Rasulullah dan hadisnya. Tetap bagaimana jawabannya? Boleh selama tidak dipanggil pada itu untuk berangkat dan dia mungkin berangkat, kecuali Imam Syafi'i mengatakan boleh mengambil tapi dengan hajat untuk berangkat apabila dia bisa berangkat. Al-Fatihah. Tapi untuk 23 ini saya kira walaupun tanpa debat ini sudah bisa disepakati karena berdua wajibkan mendaftar diri sebagai jamaah haji dan menyetorkan dana BPIH mengingat status masyarakat belum bisa dikategorikan istiqomah. Bagi yang belum istiqomah maka tidak wajib dan wajib bagi yang sudah istiqomah lagi ini. Ketika bagaimana hukum mendahulukan ibadah umroh daripada haji, mendahulukan ibadah umroh tidak menggugurkan kepada kewajiban haji, tapi boleh dilakukan dengan tetap niat untuk melakukan haji bila sudah istiqomah. Jadi nomor tambahannya wajib mendaftar diri sebagai jemaah haji dan menyetorkan dana BPIH. Mengingat status masyarakat belum bisa dikategorikan istiqomah. Bagi yang sudah istiqomah maksudnya? Bagi yang sudah istiqomah wajib. Sudah mampu punya uang cukup atau gimana? Wajib. Sudah punya darah cukup? Wajib. Pokoknya istiqomah. Dan maksudnya lama lagi. Maksudnya ketika meninggal sebelum melaksanakan ibadah haji dijawabkan nanti karena ini akan dibaca oleh masyarakat umum ditambah
Coba ketika berdiri malam. Orang itu di sini. Mengenai yang setujuin, jika aku ni itu toh, tapi ada orang pun itu toh, kita kita bola di bola. Kalau itu boleh. Ya, itu boleh. Ini relasi ada dia. Itu baru mana beli, baru di sini jawab ada dibuat oleh LDF dalam keputusan. Redaksinya itu diperbaiki lagi, dan kalau ada yang belum jalan nanti di kumpulan lagi lewat BA, ada grup BA itu nanti kita dibeli lagi. Yang ketiga, bagaimana hukum melakukan ibadah umroh mendahulukan ibadah umroh daripada haji itu boleh, tapi catatannya ibadah umroh tidak menggugurkan kewajiban haji, tetap harus mempunyai niat azam, tetap akan haji apabila sudah mampu. Tapi kalau bolehnya karena itu dilakukan oleh Rasulullah di haji. Waktu kami kembalikan kepada moderator kita, kalau disetujui yang ini nanti redaksinya terserah ya. Al-Fatihah. Baiklah, selaku wakil jasa atau sekolah dan berdasarkan keuangan secara TK atau secara pengatur. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pembahasan masail, saya sampaikan terima kasih kepada BBF Bendul Batu Sunap yang telah memimpin acara Bahasul Masail. Selanjutnya adalah penutup doa. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Yang Mulia Yadi Walidullah MZ padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana alhamdu ma'al khaliqina al-jama'a sultanik wa ya 'azim sultan wa timal ihsan ya da'iman ya kasir rujud ya wasi'al 'ata ya khafi al-lutfi ya jamil as-sudi ya halim la yakad salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam wa ala sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abidun karika wa anta tazal bidzalika ahla. Ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mu'min kulli fakir wa ya muqawwi kulli dhaif yassir alaina al-asir wa taysir al-asir ya kaysir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hadatuna ilika kasir wa anta alim ya khabir. Allahumma inna nakhafu bika wa nakhafu man yakhafu bika wa nakhafu man la yakhafu min. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina man la yakhafu min. Allahumma bihaqqi Muhammadin uhrusna bi'ainika allati la tanam wa bika nabika allati la yuram warhamna bi qudratika alaina wa la nahlik anta sukutuna wa rajabna rabbina billahi rabba wa bil islam dina wa muhammadin nabiyya. Allahumma akrim hadhihi al-ummata al-muhammadiyya bi jami'i awaidika bid-daruri wa man maj'altaha min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi syai'in bi qudratika ala kulli syai' اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة.